Salame itu lembaga sosial kemanusiaan. Nah, jadi kami lahir dari rahim jaringan sekolah alam jaringan sekolah alam Nusantara gitu. Setelah 20 tahun kurang lebih sekolah alam mengabdi pada Indonesia di bidang pendidikan khususnya, kemudian saat ini jaringan sekolah alam lebih banyak mengabdi untuk bidang sosial kemanusiaan begitu, sehingga lebih diseriusi lagi. Sejak COVID pertama kali, bahkan sebelum masuk ke Indonesia ya, di awal Februari itu kami sudah melakukan sosialisasi itu Mas, tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kepada anak-anak di jaringan kami, khususnya anak-anak sekolah alam. Nah, begitu kasus pertama kali hadir di Indonesia di bulan Maret ya, kalau saya tidak salah, kemudian masuk ke Bogor begitu, maka kami meyakini bahwa wabah ini, perkara nanti ada kontroversi dibuat atau asli gitu ya, tapi wabah ini memang ada gitu, sehingga kami selaku lembaga sosial kemanusiaan kami juga warga Indonesia, jadi memang harus turut untuk menghadapi wabah ini gitu. Karena ini kalau bicara sosial dan kemanusiaan, saatnya lah warga masyarakat seperti kita memang harus terjun menghadapi gitu. Motivasi utamanya itu sih sebetulnya. Iya benar. Tadi kami mengawali dengan sosialisasi PHBS tadi. Kami mengedukasi ke masyarakat bahwa saat ini memang COVID belum ditemukan obatnya begitu, sehingga 3M tadi atau perilaku disiplin terhadap 3M tadi adalah yang utama begitu. Menggunakan masker, mencuci tangan gitu ya dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak begitu. Nah, selain itu juga kami melihat bahwa ada dampak gitu Mas, ada dampak terbesar COVID ini selain kepada orang yang terpapar, juga terhadap keluarganya, juga terhadap masyarakat pada umumnya. Sehingga selain dampak kesehatan, setelah dampak kesehatan kemudian muncul juga dampak psikis begitu. Nah, dari dampak psikis juga kemudian berimbas kepada faktor ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kami membuat program dalam 3 bidang tadi itu, membantu mendampingi pasien COVID khususnya di bidang penanganan psikis, kemudian membantu mengedukasi kepada masyarakat bahwa COVID ini betul-betul ada, betul-betul nyata, tapi bukan berarti kita harus takut berlebihan begitu, dan kita bisa melawannya begitu. Kemudian yang terakhir membantu dari sisi ekonomi begitu. Jadi kita menggalang kekuatan masyarakat untuk mengumpulkan bahan-bahan pangan, kemudian bahan-bahan pangan ini disalurkan ke mereka yang membutuhkan, khususnya masyarakat menengah ke bawah gitu. Dan menariknya dari program membantu pangan ini bahwa kami punya lumbung kemandirian pangan gitu Mas. Kami salurkan dalam bentuk gerai pangan gratis. Jadi orang yang memiliki bahan pangan silahkan menaruh di tempat tersebut, kemudian yang membutuhkan ambil secukupnya gitu. Kalau dia cukup makan untuk 2 hari, dia ambil untuk 2 hari dulu. Nanti 2 hari lagi kalau memang tidak ada, dia balik lagi, dia bisa mengambil gitu. Nah, kita mendorong gerakan-gerakan masyarakat bahwa kita mampu menghadapi ini kalau kita gotong royong begitu. Menarik. Pertama, yang langsung menghubungi kami biasanya akan kami verifikasi memang untuk warga yang sulit mengakses misalnya
mereka dalam keadaan tidak bisa keluar kemana-mana, misalnya dikarantina di rumah, atau mereka yang secara physically misalnya lumpuh dan lain sebagainya memang tidak bisa keluar, kami akan verifikasi data tersebut, kemudian kami akan mengantarkannya ke rumah gitu. Nah, di luar tersebut itu kita kerjasama dengan RT RW, Mas. Jadi ada beberapa RT RW yang kerjasama dengan kita, khususnya RT RW yang berada di komplek perumahan. Nah, biasanya komplek perumahan itu kan di sekitar lingkungannya kan selalu ada perkampungan tuh. Iya, benar. Nah, jadi kita ingin bagaimana warga komplek tersebut juga sebetulnya bisa membantu warga perkampungan yang ada di sekitarnya. Nah, kami mendrop tempat namanya gerai pangan gratis, kemudian warga komplek bisa menaruh di situ, kemudian warga perkampungan yang memang membutuhkan bisa datang ke situ untuk mengambil. Jadi tidak harus lagi ke Salam Aid, tapi cukup ke gerai pangan gratis tadi begitu. Luar biasa Gitu sih, Mas. Jadi kami menggerakkan para relawan, khususnya yang mereka yang bisa memasak, untuk mendirikan sebuah dapur umum gitu ya. Nah, pada saat Ramadan kemarin kami full tuh, dalam 1 bulan itu membuat makanan siap saji untuk sahur dan untuk berbuka begitu. Nah, kemudian ini dilanjutkan pasca Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Warung 1000 Cinta tadi. Nah, Warung 1000 Cinta ini konsepnya kami membuat makanan siap saji, kemudian kami sajikan prasmanan, dan para pekerja harian lepas, ojol, kemudian tukang bangunan, supir angkot dan lain-lain boleh mampir di warung tersebut hanya dengan membayar Rp1.000. Jadi Rp1.000 sudah bisa mendapatkan makanan ya kayak makanan warteg lah begitu ya. Konsepnya sih begitu sih sebetulnya. Luar biasa, sangat membantu di tengah pandemi COVID ini. Sejauh ini apakah program 1000 Pangan ini pure dananya memang dari Salam Aid atau memang ada penjaringan dari donatur atau lain sebagainya? Iya. Seluruh program kita memang alhamdulillah disupport oleh donatur, terutama donatur publik gitu ya. Nah, donatur publik itu memang kita bagi dua, ada yang dari lingkaran sekolah alam, artinya orang tua murid gitu, kemudian ada yang berasal dari komunitas-komunitas di lingkaran sekolah alam Bogor khususnya. Jadi sekolah alam Bogor itu punya komunitas ibu-ibu namanya Lemaks. Jadi mereka para pengusaha ibu-ibu yang setiap bulan mereka mewakafkan hasil usahanya ke Salam Aid begitu. Ada yang dari kalangan umum gitu. Nah, itu alhamdulillah dari donasi-donasi tersebut sampai sekarang program kita berjalan. Kalau Salam itu sebenarnya dari sekolah alam. Oh, sekolah alam. Nah, Salam itu dari sekolah alam. Kalau diartikan secara harfiahnya, salam itu adalah ucapan kebaikan gitu ya. Ucapan kebaikan, mendoakan orang lain gitu. Kalau Aid sendiri bahasa Inggris, membantu gitu ya. Nah, jadi sekolah alam membantu lah. Sekarang 2020 berarti 2017. Dari 2017 itu kami sudah bergerak, tapi memang lingkarannya sangat kecil gitu. Nah, begitu masuk 2019, 2020 kami lebih masif lagi. Tapi resminya, legal formal kita baru di tahun 2019 kemarin gitu. Program ini karena kami melihat banyak warga masyarakat yang kurang teredukasi terhadap COVID, sehingga memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap wabah tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ada warga atau tetangganya yang terpapar COVID, kemudian mereka sangat reaktif sekali untuk menjauhi begitu.
bahkan beberapa case salah satu pasien kami begitu terpapar, warganya tahu, sampai gang masuk pintu rumahnya itu dipagar. Ada yang dipagar pakai tali rapia, ada yang dipagar pakai kayu begitu. Bahkan mengakibatkan si pasien tersebut itu secara mental kemudian menjadi drop begitu. Nah, ini yang kemudian fenomena ini yang kami tangkap, sehingga kami perlu mengeluarkan sebuah program pendampingan, khusus pendampingan mental atau psikis terhadap pasien-pasien tersebut begitu. Nah, kalau yang mendampinginya adalah orang-orang yang umum gitu ya, seperti orang-orang yang belum terpapar kan tidak punya pengalaman lebih, apalagi kami juga bukan psikolog. Nah, kalau ada orang-orang yang pernah terpapar, itu akan jauh lebih nyaman mungkin, karena berdasarkan pengalamannya mereka bisa bercerita. Alhamdulillah itu dibantu sama Kang Ara, salah satu penyintas COVID di Bogor. Beliau yang merancang program ini, kemudian mengumpulkan teman-teman para penyintas, dan reaksinya luar biasa. Mereka betul-betul membantu program Temanko ini. Sampai sekarang kurang lebih sudah 37 ya, kalau saya nggak salah, ada 37 orang survivor yang membantu mendampingi pasien yang masih terpapar gitu. Case terakhir kalau saya nggak salah 2 hari yang lalu ya, malam begitu, kami ke salah satu tempat juga. Kami cukup alot gitu diskusi dengan warga masyarakat, karena mereka meyakini bahwa si COVID itu bisa menyerang membabi buta gitu, sehingga memang kami perlu pendekatan yang intensif. Tapi tentu kami tidak sendiri. Kalau kami ke lapangan pasti kami akan diskusi dengan RT, RW setempat, tokoh masyarakat, kemudian Satgas atau gugus tugas COVID setempat gitu. Kita diskusi bareng bagaimana cara menyelesaikan ini. Tapi hampir sih di setiap tempat yang kita diskusi, insya Allah mereka selalu menerima dan memahami proses tersebut. Meskipun kita nggak tahu begitu kita pulang misalnya gitu ya, ada dari mereka yang cuek lagi atau apa gitu ya. Faktor utamanya sih itu sih, hambatan. Gitu. Tapi tadi di lingkungan sekitar gitu ya, di lingkungan sekitar itu tetap menganggapnya bahwa dia harus melakukan swab lagi gitu. Nah, sehingga dia belum bisa kemana-mana. Nah, kemudian kita kalau ini memang sudah tertuang dalam peraturan, kita sedang berkonsultasi dengan dinas kesehatan dan puskesmas setempat untuk mengeluarkan surat. Jadi kami nanti akan komunikasi, kalau tidak ada gejala, kalau memang tidak harus swab lagi, maka keluarkanlah surat dari dinas kesehatan untuk memastikan, karena masyarakat butuh kepastian gitu. Begitu ada hasil ada surat bahwa yang bersangkutan bebas dari COVID, maka masyarakat juga akan plong gitu. Nah, itu yang sedang kami gencarkan untuk ke depan di program Temanko. Kemudian yang kedua, ada banyak permintaan Mas di wilayah yang lain di luar Bogor, di luar Jabodetabek, Bandung, Surabaya, untuk kehadiran Temanko. Nah, kami sedang merancang dengan teman-teman di jaringan sekolah alam yang ada di Surabaya, di Bandung, di Semarang, supaya Temanko ini bisa hadir di sana begitu. Secara umum gini sih, kalau saya nggak salah tahun 2019 sampai 2018 gitu ya, Indonesia itu menurut survei, salah satu lembaga survei internasional, Indonesia itu menjadi negara paling dermawan gitu. Artinya kita tahu bahwa kalau sudah dinasbihkan seperti itu gitu ya,
bahwa kita punya potensi yang kuat gitu, bangsa ini punya potensi yang kuat untuk bersatu. Kemudian kalau melihat dari sejarah, Indonesia punya gotong royong gitu. Nah, kami gitu ya, dengan keyakinan ini bahwa masyarakat Indonesia itu sebetulnya mudah sekali untuk bersatu, termasuk dalam menghadapi pandemi ini gitu. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah beraktivitas sesuai dengan keahliannya, misalnya di kebijakan-kebijakan, kemudian masyarakat membantu untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu. Dan tentunya masyarakat juga perlu contoh gitu ya. Kalau peraturannya kemudian dicontohkan dengan baik oleh para pembuat kebijakan, insya Allah masyarakat saya yakin akan